Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza 'alimta dzalika, apabila engkau telah mengetahui bahwa salat adalah engkau berdiri di hadapan Allah yang Maha Pengawas, Maha Pemberi nikmat, dan ibadah salat ibadah yang sangat penting, kunta khaliqan an taquma fiha maqam adh-dhalilir raghibi ar-rahibi, dan seterusnya. Wahai musalli, apabila engkau tahu bahwa solat begitu penting, begitu tinggi nilainya, dan di hadapan Allah engkau berdiri, maka engkau menciptakan makhluk tersebut yang engkau berdiri di dalamnya sebagaimana orang-orang yang dzalil di tempat yang penuh dengan kehinaan. Ya, jadi engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau telah mengetahui hal itu, hendaklah engkau berdiri di hadapannya, di hadapan Allah, seperti seorang hamba yang hina. Ya, maqamaz zalil, sangat hina, sangat rendah. Kemudian ar-raghibi, hamba yang berharap dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ar-rahibi, yang penuh dengan rasa takut. Al-khaibi, yang merasa gemetar. Ar-raji, yang mengharapkan rahmatnya. Al-miskini, yang merasa miskin. Al-mutadarri, yang merengek-rengek mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'azzimi, yang mengagungkan, meninggikan. Man qama baina yaday bisyukuni wal itraqi wa khushu'al atrafi, jadi seperti seorang yang betul-betul menghamba dan betul-betul menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketenangan, dengan menundukkan kepala, dengan hati yang khusyuk, semua anggota, wa khushu'al atrafi, semua anggota, tangan, kaki, badan, mata, kepala, semuanya khusyu'il atrab, khusyuk semuanya. Walindil janah, dengan kelembutan sayap, artinya betul-betul merendahkan diri. Wa husnil munajat, dengan munajat, dengan doa-doa yang sangat indah, sangat bagus, penuh kesopanan. Lahu, hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi nafsihi wa talabi ilaihi, dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi fakaki raqabatika allati ahatat bihi khati'atuka wastahlakatha dhunubuka wala quwwata illa billah. Dalam salat maka engkau akan memohon hanya kepada Allah, mohon akan agar dibebaskan dari perbudakan, dari keterikatan yang telah mengelilingimu, di mana hal itu engkau lakukan dengan atau karena kesalahan-kesalahanmu, karena dosa-dosamu, kesalahanmu membuat engkau terbelenggu, maka mohonlah agar Allah membebaskan belenggu tersebut dan telah menghancurkan dosa-dosamu. Wala quwwata illa billah, dan tiada kuasa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam mengajarkan pada kita bahwa ketika kita sholat, hendaklah kita betul-betul merasa hina dina, merasa rendah, tidak ada nilainya di sisi Allah, merasa begitu ketakutan, gemetar, tapi juga dengan tenang, semuanya merasa khusyuk, khudu, anggota badan tenang, dan dengan munajat-munajat, doa-doa, permohonan pada Allah yang bagus, yang sopan, yang tinggi. Dan kita mohon agar kita dibebaskan dari belenggu akibat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, yang dimana dosa-dosa itu telah menghancurkan kita. Itu artinya solat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Ya. Imam Ali Zainul Abidin alaihissalam di sini lebih dulu menekankan pada pentingnya solat, karena solat merupakan cara kita bisa muncul di ambang pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan solat kita berada di hadapan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat menjadi sarana agar kita dapat berpindah dari dunia material, dunia materi ini, dunia kasat mata, kemudian meletakkan segala yang menghibur kita di belakang.
Kemudian kita hadir di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, ya, kita keluar dari materi, gambaran materi, keinginan materi, ya. Semua kita lupakan, kita keluar, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, ampunannya, surganya dan nikmat surgawinya. Kita meninggalkan kegelapan dunia ini dan memasuki dunia yang cerah. Ya, kan itu salat sebagai pintu dari alam kegelapan, alam materi menuju alam yang terang benderang. Dengan salat sebagai pintu gerbangnya, maka kita dengan salat berarti kita mi'raj. Kita pindah dari alam materi ke alam rohani. Ini salat yang betul-betul salat dengan ma'rifah, dengan keimanan, dengan pengetahuan yang benar, dengan khusyuk, dengan khudu', dan juga dengan ikhlas yang betul-betul ikhlas bi ma'anal kalimah, yaitu dengan memenuhi syarat sahnya dan syarat qabulnya, yaitu berwilayah. Ya, itu masalah salat. Jadi kita meninggalkan dunia yang gelap menuju ke dunia yang terang benderang, yang cerah. Nah, perpindahan ini harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Imam alaihissalam. Artinya harus sesuai dengan bimbingan para imam maksum, harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah, sehingga tidak kesasar, sehingga sholat kita tidak merupakan makhluk yang akan mencelakakan kita. Kemudian sebagai penjelasan di sini ada tema tentang bahwa sholat adalah bentuk teragung ibadah. Ya, sholat adalah merupakan bentuk ibadah yang paling mulia. Dan itu dikatakan dalam hadis, as-salatu imaduddin, sholat merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan tiang agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Dan orang yang meninggalkan sholat sama dengan dia menghancurkan agamanya. Begitu. Bahkan dikatakan as-salatu bimanzilatir ra'si minal jasad. Salat memiliki kedudukan seperti kepala di antara jasad dan anggota yang lainnya. Ketika misalnya ada seseorang, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, tidak ada kepalanya, tidak mungkin akan hidup, tidak mungkin akan dianggap manusia. Manusia ketika dia manusia ketika ada kepalanya. Tapi kalau tangannya tidak ada, masih tetap manusia. Kakinya tidak ada, tetap manusia. Maka kalau kepalanya tidak ada, bukan lagi manusia. Itulah solat. Ketika solat tidak ada, amal ibadah apapun, sebaik apapun, ya, orang sedekah sebanyak apapun, mendirikan rumah sakit, menyantuni fakir miskin, luar biasa jasanya, tapi nggak ada solat, ya semuanya tidak ada artinya karena nggak ada kepalanya. Begitu, dia hanya membangun tangan, kaki, badan, kepalanya tidak ada. Itulah gambaran tentang solat, ya, yang perlu kita perhatikan baik-baik. Solat seperti lokomotif kereta. Ketika kereta gerbongnya banyak tapi nggak ada lokomotifnya, apa jalan? Tidak jalan. Begitu penting solat, ya. Jadi solat, apalagi solat yang kita lakukan harus dengan berwilayah. Tanpa wilayah kita tidak tahu kesasar kemana solat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, solat adalah bentuk ibadah yang paling penting. Islam telah menetapkan bahwa solat itu sebagai bentuk yang paling tinggi, yang paling penting dari ibadah-ibadah yang lain, dan memberikan anjuran utama bagi umat Islam mengenai masalah ini, masalah solat. Betapa Al-Quran, betapa Islam, betapa Rasulullah menganjurkan masalah solat sedemikian rupa, sehingga betul-betul kita yang mendengar ini betul-betul merasa takjub tentang pentingnya ibadah solat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan Islam menjadikan wajib bagi anak laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan solat 5 kali setiap hari, yang sudah balik tentunya, yaitu sejak saat mereka mencapai masa remaja atau usia balik. Anak-anak itu mereka harus mengganti solat apapun yang mungkin mereka tinggalkan atau mengqadanya karena alasan apapun. Waktu-waktu tertentu juga ditetapkan untuk menunaikan solat, ya. Jadi tentu di sini ada pembahasan masalah fikih tentang kewajiban mengqadha solat, ya. Jadi fikih yang benar adalah solat yang kita tinggalkan itu wajib diqadha atau diganti, ya. Bab solat sangat panjang dalam fikih, itu kita bahas pada bab fikih, bukan pada bab akhlak ini. Kita hanya bahas sisi akhlaknya saja.
Ya, nanti insyaallah pada pertemuan akan datang sedikit kita akan membahas tentang waktu sholat ya. Kita masuk pada bab fikih sedikit karena ada kaitannya. Lalu kita lanjutkan pada bab yang lainnya. Untuk pertemuan malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang muqaddimah sholat yang sangat penting yang kita bentuk dengan kemauan, kehendak dan ikhtiar kita sehingga menjadi makhluk yang bersinar menemui kita di alam kubur, alam barzah dan alam akhir insyaallah. Mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kekurangan, mohon dikoreksi dan perbaiki. Dan saya mohon doanya selalu saya akhiri. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.